Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahjul Balaghah itu tulisannya hati dulu Pak. Ya. Jadi bukan berarti Imam Ali itu menulis, tapi dari sahabat-sahabatnya kemudian yang menuliskan Ali Ridho. Penjelasannya, syarahnya Ibnul Hadid namanya. Kalau itu kitab ini 20 tahun yang lalu juga saya berkunjung Mesir itu. Semestinya banyak berbicara tentang teologi. Teologi dibahas gitu. Bagaimana dia melihat fenomena sosial pada saat itu dan yang akan datang yang anunya itu dipenuh dengan samurai yang sangat padat sekali. Tapi selalu diawali dengan pembahasan teologi itu, bagaimana kepasrahan, bagaimana bahwa ini sudah merupakan ketentuan Allah terus menurut itu riwayatnya kita ini. Jadi jangan banyak pahami dia itu sebagai penulis kemudian nulis kemudian tidak sahabat-sahabatnya yang selalu mengikuti dan memperhatikan khutbah-khutbah pidato-pidato. Bukan berarti dia di masjid, dia di lingkungan umum itu yang ditulis di sini. Di halaman itu yang ada di sini itu sebagai istilahnya judul yang diberikan oleh penulisnya, bukan oleh Imam Ali. Kalau Imam Ali yang Sarif-Sarif kemudian dikomentari. Penulis dari intinya Nahjul Balaghah. Nahjul itu kan jalan. Balaghah itu ya jalan yang indah. Balaghah itu yang indah, yang tepat. Itu balaghah yang jelas. Balaghah itu tiga punya makna. Yang satu makna yang tepat, kemudian makna yang indah. Itu makna yang indah, tepat, benar, disampaikan dengan cara yang tepat dan menghiasi dengan keindahan gitu. Jadi balaghah itu semacam kalau kita pahami sebagai ilmu itu bagian dari ilmu. Itu ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu isinya bagaimana? Isinya yang pertama bahwa apa yang disampaikan itu benar menurut logika, menurut kaidah umum lah. Ya gini mantek kalau itu disebut dari Quran, ya penjelasan dari Quran. Yang kedua memiliki membahas tentang kebenaran itu dibahasakan yang tepat bagaimana. Sebab orang bisa mempunyai keyakinan benar, bisa berkata yang benar, tapi kadang-kadang tidak tepat. Orang benar tapi orang benar. Ini supaya benar dan benar bagaimana. Yang ketiga, yang namanya di antara balaghah itu yang namanya kaget. Benar dan benar dan tambah dengan keindahan. Nah, ini di Nahjul Balaghah itu, Nahjul itu adalah jalan yang tepat, benar dan indah. Kilo-kilo, yang namanya bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Kaidah di dalam bahasa Arab itu bahasa tidak bisa diterjemahkan, hanya bisa ditafsir. Nah, yang pertama yang ada di antara itu Babi Mukhtar min Khutbati Amiril Mu'minin. Al-Mukhtar itu yang pilihan-pilihan. Jadi tidak semuanya pidato Amirul Mu'minin tidak, tapi yang dipilih oleh Syekh Ridho ini yang akan disampaikan kepada kita. Nah, Shallallahu alaihi. Itu
Jadi sholawat tidak hanya pada kanjeng Nabi. Kalau menurut Syiah sholawat kepada Sayyidina Ali juga bisa. Itu dalam tradisi Sunni tidak ada semacam ini. Sholawatullah alaihi, sholawatullah alaihi, sholawat itu hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi lain, umpamanya kita menyebut Isa, umpamanya sholawatullah alaihi tidak boleh. Tapi sholawatullah ala Muhammadin wa ala Musa baru boleh gitu. Sholawat kepada orang lain tanpa didahului dengan Nabi Muhammad itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam Syiah ini kita lihat, ini sudah sholawatullah alaihi, semoga sholawat Allah, rahmat Allah kepada Ali, Imam Ali. Siapa gitu aja? Kalau ngaji makan senang juga kalau nah, teman itu dua awam itu. Nah, berapa perintah Sayyidina Ali wa yadkhulu fi dzalika al-mukhtar min kalamihi al-jari majrul khitab bil maqamatil maqdurah. Dan di sini juga ada khutbah-khutbah atau pembicaraan Sayyidina Ali al-maqdurah. Al-maqdurah itu ya sangka-sangka hadara hadir yang dihadiri oleh hayat, yang situ Sayyidina Ali dihubung oleh beberapa halayak, buat mewakil al-maqdurah untuk al-walidah, mewakil tempat-tempat yang disebut nanti ini di Irak, di Medina, di Mekah ini nanti disebut beliau bicaranya di mana gitu. Nah, al-walidah. Nah, ini kemudian asyafu ini yang ini sudah lain daripada yang nulis pertama. Yang Babul Mukhtar itu penulis pertama. Nah, ini asyafu itu yang Ibnul Hadid yang menyarai dari apa yang ada di itu ya itu. Saya kira sudah jelas itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini asyafu itu bawahnya ada tulisan al-aslu wa min khutbati lahu alaihi salam, langsung alaihi salam. Wa min khutbati alaihi salam termasuk di antara khutbah itu jamaknya khutbah dalam bahasa Arab. Ya, jadi wa min khutbatihi lahu alaihi salam. Khutbatihi tidak ada taknya. Khutbah itu jamaknya khutbah. Nah, di antara khutbah-khutbahnya Ali alaihissalam, Sayyidina Ali alaihissalam, ya guru biha ibtikan khalqis sama wal ardi, khalqas samai wal ardi wa khalaqa adam. Yang pertama disampaikan di sini adalah bagaimana permulaan Allah menciptakan langit, permulaan Allah menciptakan bumi, permulaan Allah menciptakan Nabi Adam. Ya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu pertama kali membahas di dalam khususnya kitab terakhir itu penciptaan Adam dan apa hikmah-hikmah penciptaan Adam gitu. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sekarang itu kadang-kadang manut dengan metode dan urutan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Nah, gitu. Nah, dalam suatu pembicaraan itu semuanya diawali dengan bismillah atau dengan zikir. Jadi kalau misalkan di dalam tradisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Nah, alhamdulillahnya itu merupakan perintah Nabi. Jadi sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan alhamdulillah
atau tidak diawali dengan zikir, itu bagi saya ibadah yang terpotong buntutnya, artinya yang sempurna. Itu maka selalu baca alhamdulillah. Ya, kenapa dalam pidato itu kita kalangan NU tidak baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang demikian. Di situ tidak makamnya bismillah. Makamnya kita bertemu dengan orang itu adalah kita membaca salam, bukan membaca bismillah. Termasuk kritik bahasa yang paling kuat itu kalau ada orang NU mau bicara bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada permulaannya. Ya, khusus permulaan kalau kita bertemu dan mau bicara sama orang itu pakai salam, bukan pakai bismillah. Itu sebabnya di dalam hadis bukan khusus bismillah. Bisa juga alhamdulillah, bisa juga pokoknya subhanallah dikirim kepada Allah. Jadi saya akan minum baca alhamdulillah dulu, itu tidak berlawanan dengan hadis. Lu alhamdulillah kan selesai makan, selesai minum baru alhamdulillah. Oh, tidak bisa. Dalam hadisnya pokoknya dikir. Saya minum alhamdulillah demikian ini nggak masalah dan itu benar. Tidak harus bisa. Alhamdulillah menyukati lagi ya, itu tradisi demikian. Dan kalau ini hadis, perintahnya hadis jelas. Sebelum kita memulai sesuatu yang baik harus satu bismillah, kalau tidak pakai bismillah ya pakai alhamdulillah, kalau tidak pakai alhamdulillah ya dikit-dikit yang lain gitu. Alhamdulillahilladzi la yablughu min hatahu al-qailun. Alladzi, segala puji bagi Allah. Di sini al itu ada maknanya. Oleh karena itu bahasa tidak bisa diterjemahkan. Kita berdoa ketika kita mempelajari al ini. Di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu kan banyak al-nya itu. Upamane al-karim, al-nya itu maknanya apa? Padahal apa itu kerangka kalimatnya itu ya al-karim ya karoma. Karoma itu artinya dermawan. Karoma itu dermawan. Jadi kalau al-karim itu adalah orang yang dermawan. Nah, orang yang dermawan itu merupakan syarat bagi orang yang mulia. Maka al-karim kalau diartikan dengan yang mulia, al-karim itu adalah sudah makna turunan. Makna yang asal bahwa al-karamu itu adalah orang yang kedermawanan. Kalau al-karim orang yang dermawan. Itu kemudian kok dinamakan yang mulia, al-mukarram yang mulia, itu sudah makna turunan. Artinya tidak ada orang yang mulia kecuali dia itu orang yang dermawan. Karena orang mulia, orang dermawan dalam konteks Islam tidak ada. Karena ini salah satu syarat. Di syarat orang yang mulia itu orang yang dermawan, seolah-olah memberikan pesan kepada kita demikian. Ana mulia kok tarik orang. Apa? Menawi Abdul Karim Sambanya Al-Karim. Ya, Al-Karim itu asma Allah kan. Asma Allah. Asma Allah itu boleh dibuat nama yang lain-lain kecuali satu, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tidak boleh orang itu membuat nama tunggal Rahman itu tidak boleh. Yang lainnya ya, yang lainnya Kecuali Abdul Rahman. Ya kecuali itu akan disandarkan kepada Abdul Rahman gitu, hambanya Rahman. Orang itu jenenge Rahman tok niku mboten nasa. Itu satu. Tapi kalau orang namanya Rahim saja boleh. Boleh orang namanya Rahim umpamanya. Pamungkasan. Hah?
karena itu sifat mubalagh, sangat ada hati sangat, dan yang mempunyai hati sangat itu hanya Allah, Ar-Rahman. Yang lain-lain mengartikannya tidak pakai sangat, tapi Ar-Rahman itu juga akar katanya juga jadi kata Ar-Rahim sama saja, Rohmim, kemudian ditambah nun, itu dengan tambahnya konstruksi huruf itu maka menambah menjadi sangat kelebihan makna. Itu memang sudah coro ijma' ulama orang itu kata-kata Ar-Rahman, kecuali Muhammad Rahman. ya kalau Muhammad Ya. Rahman. Tapi paling bagus dikasih Abdul Rahman. Jadi itu alhamdulillah. Al itu ada maknanya. Bisa juga wes ngalor wong terus alhamdulillah berarti ngalor wong itu mau kembalinya kepada Allah. Jadi al itu ada itu kata ganti, seolah-olah menjadi kata ganti, seolah menjadi kata ganti. Tapi kalau alhamdulillah sudah tertentu segala puji, hanya segala puji. Tapi puji itu untuk Allah. Puji apa? Puji khusus ala khusus, puji manusia pada manusia. Saya memuji panjenengan itu hakikatnya adalah memuji Allah. Karena apa? Karena panjenengan sebagai makhluk Allah dan ciptaan Allah. Di kula matur nuwun kalian panjenengan. Itu pada dasarnya matur nuwun pada Allah kan gitu. Soalnya panjenengan bisa memuji ya karena kehendak Allah gitu. Itu namanya puji khusus ada khusus. Puji khusus ada apa sih? Puji makhluk ini kepada Allah. Ya jelas itu langsung kepada Allah. Puji berarti malah pujian Allah kepada diri Allah jelas. Pujian Allah kepada hambanya itu. Allah yang bertawabin, Allah yang bertawahin, Allah senang kepada orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Yang suci itu kembali juga kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan malam yaskurillah, malam yaskurillah, malam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia itu sudah bisa ditentukan tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Karena manusia itu mau berbuat baik dengan usaha, dengan tenaga, dengan kerelaan. Dan kalau saya berbuat baik dengan panjenengan, dengan menolong, memberikan uang, memberikan apa, kekayaan saya berkurang. Nunurah berterima kasih. Apa mana kalau Gusti Allah yang ketika memberi itu kerajaannya juga tidak berkurang. Juga Allah tidak perlu kangelan kekayaan. Awal berarti kalau orang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu kita diajarkan selalu berterima kasih kalau ada orang yang berbuat baik dengan kita. Ana wong sufi aku matur nuwun karo Gusti Allah. Ora iso kowe awak. Ora iso karo awakmu iki kangelan kok ora belum terima kasih. Apa meneh karo Gusti Allah sing nalikan apik karo kowe Gusti Allah ora kangelan. Iki waktu kelasnya alhamdulillah itu mempunyai makna seluruh puji ya Allah. Layak berbumi hatahu al-qailu, yang orang-orang berkata itu tidak bisa memenuhi pujian pada Allah. Memuji kepada Allah itu yang bagaimana? Tidak bisa. Jadi pujian kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak sebanding, jauh dari kebaikan Allah daripada pujian kita dengan bahasa apapun gitu. Nah, itu maksudnya layak bumi hatahu al-qailu. Midhatan itu gitu. Sangka madah ning alam. Gitu. Wala yuksi nahma'ahu al-adu. Wala yuksi dan tidak bisa menghitung nahma'ahu pada
kenikmatan Allah. Siapa yang tidak bisa menutup adunya orang-orang yang gitu? Dan insya Allah kamu akan mendaftar kenikmatan Allah pada saya tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Insya Allah saya telah diberi nasi. Diberi nasi panjang. Kalau menurut apa itu cara penjelasan bahasa. Jelas. Kuwi ana patani sing nandur nasi. Lah patani itu jelas lah. Ana tukang pandi sing gawe hajo gitu. Jelas lah. Ana tukang irigasi sing dikak kayak gitu. Jadi kenikmatan itu selalu merenhet gitu. Merenhet. Hingga al-adun orang-orang yang menghitung itu tidak mungkin menghitung kenikmatan Allah. Nah, kenikmatan pertama itu adalah kenikmatan keberadaan. Jadi la khaira fi tidak ada kebagusan sekali sesuatu yang tidak ada. Bahwa sesuatu yang tidak ada itu adalah suatu kegelapan. Kegelapan itu perkara sing elek. Jadi perkara sing ora ono dene elek pengen ora ono. Nah, dari sini kita memahami bahwa sesuatu yang diwujudkan itu punya potensi baik karena sudah diwujudkan oleh Allah. Kalau tidak punya potensi baik, tidak akan diwujudkan oleh Allah. Karena yang adam itu adalah yang jelas jeleknya, yang tidak diadakan oleh Allah itu yang jelas jeleknya, maka Allah tidak mengadakan itu. Mafhum mukhalafahnya pemahaman sebaliknya. Semua yang ada ini punya potensi kebaikan. Kan ngono. Nah, nikmat pertama itu adalah nikmat diadakannya. Gitu. Nikmat, nakmat itu jamak nikmat. Pluralnya nikmat. Dalam bahasa Arab itu punya bentuk jamak itu banyak. Contohnya Abdul itu maknanya hamba. Itu jamaknya itu ada 27. Nah, kalau dalam dulu ketika kami sekolah itu ya Badun Jaumatin wa akudu a'abidu maka umah atau subur kata keabdan wa abdan wa kita kata udah tidak tamu dulu kita suruh menghafalkan gitu. Jamaah-jamaah yang bentuknya aneh, yang tidak bias itu semuanya disadar kalau sudah sampai kepada Allah itu harus tahu dia apa. Serius itu lalu kafe namun mikirin politik mikir buat semacam itu. Ya. Jadi perlu diingat bahwa kenikmatan pertama itu adalah keberadaan kita orang itu. Karena apa? Kok nikmat? Karena berarti kita baik. Sebab yang tidak ada itu adalah gelap, yang gelap itu adalah jelek. Ada ini adalah suatu kejelasan, suatu terang, dan yang terang itu yang baik. Di Indonesia ini ono sing gelap, ono sing elek, ya, karena ya tidak bisa menjaga kebaikan. Maka nikmat yang awal itu nikmat keberadaan. Setelah nikmat keberadaan kita ya nikmat kepercayaan kita kepada yang mengadakan kita. Jadi nak buang pidato atas nikmat Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kita, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Jadi jangan masih kurang kenikmatan keberadaan, kemudian kenikmatan iman, kemudian kenikmatan kita bisa memenuhi syariat-syariat Allah dengan aturan Allah dengan Islam gitu. Wujudnya mana? Tapi ini kan wong pas. Wong pas. Arab ini. Oke. Orang itu. Wala yu'addi haqqahu al-mustahid. Wala yu'addi dan tidak bisa memenuhi haqqahu pada hak-hak Allah. Aku pada Allah. Siapa al-mustahidnya? Siapa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh.
sesungguh apapun itu orang beribadah, sesungguh apapun orang bersolat menghamba kepada Allah, tapi kalau dibandingkan dengan nikmat Allah itu tidak ada artinya sama sekali. Gitu loh. Oleh karena itu orang-orang tidak boleh membanggakan sholatnya, membanggakan ibadahnya gitu. Sholat sedino terus gitu. Wudu tidak pernah datang. Itu mustahil orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tapi meskipun demikian, itu belum sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan. Itu hak-hak Allah belum kamu penuhi secara sepenuhnya. Maka sangat merupakan dosa besar dan menggugurkan pahala-pahala itu orang yang ujub. Orang yang ujub itu yang jaga dengan amal-amalnya. Itu orang yang ujub. Itu di dalam dunia tasawuf, wah paling kejam itu, paling kejam ya. Akhirnya kayak iblis itu. Iblis itu merasa paling bagus, merasa sudah lebih dulu beribadah daripada malaikat-malaikat gitu. Apalagi manusia Adam baru kemarin diciptakan. Apalagi dia dari tangan, saya dari api kok. Lucu, bangga dengan dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri. Padahal wala yu'addi haqqahu al-mustahil. Orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya kaya apa, orang yang memenuhi hak-hak pada Allah, yang dimana Allah itu secara total harus disembah, harus wali, nabi, orang yang memenuhi hak-hak Allah. Lama itu sholat, ya memang awal itu beragama secara minimalis lah, minimalis mengharapkan ya orang masalah orang klasik ini memang Allah. Itu aja masih didukung sama syafaat mata jinah. Kalau nggak gitu, jadi penyakit yang paling berbahaya saja ujub, tangga, umur, awal itu lah aku paling apik, paling serap-serap, paling ahli ibadah. Ya kita harus ngiliki wong melakukan kemungkaran, tapi kita tidak berasal dari gitu. Sampai orang minum-minum dan lain sebagainya, kita nggak boleh merasa sebelum kita mati. Nah, apa artinya? Karena bisa juga dia menjadi orang baik, saya menjadi orang baik. Nah, itu namanya potongan buang maksiat proses. Nah, oleh karena itu agama Islam tidak boleh melaknat, kecuali yang sudah dilaknat oleh Allah, dan itu sudah jelas. Melaknat Fir'aun itu tidak masalah, wong memang sudah jelas. Melaknat iblis itu tidak masalah. Sampai kepada melaknat umpamanya Jubidin atau Netanyahu. Kemungkinan Netanyahu itu menjadi muslim, gitu. Kemungkinan kita tidak tahu. Kita mengecam bahwa dia penjahat, oke. Tapi kalau sudah sampai laknatullah, tidak. Kecuali dia memang mati betul-betul dia dalam keadaan susah fisik ya. Melaknat Abu Jahal. Nah, melaknat Abu Jahal tidak masalah, dia sudah. Saya tahu. Selalu orang iman orang Yahudi yang terkenal demikian, namanya kejahatan. Tapi juga ada orang Yahudi yang baik. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sahabat kanjeng Nabi yang paling setia. Kemudian Hunairah itu sahabat orang Yahudi yang betul-betul memegang di seluruh Madinah, sehingga dia ikut perang membela Nabi pada perang Uhud. Kemudian dia mati dalam perang Uhud itu membela Nabi, padahal dia orang Yahudi. Itu orang Yahudi itu ada 12 klaim. 12 klaim dalam Quran ya, jangan panjangan saya tahunya hanya dalam Quran, dalam kitab-kitab lain saya tidak belajar, dan dalam sejarah lain saya tidak belajar itu. Isnai asyara na'bah,
selain dalam Quran ada 12. Di antara 12 itu sudah hilang satu bani keturunan. Hilang satu itu ketika dia melihat sedulur-sedulur yang 11 bani itu kok kurang aja. Jadi ketika Nabi Musa mengambil kitab Taurat berupa langsung, di mana Nabi Musa itu kan janjinya 30 hari. 30 hari panjang Nabi Musa kan ceritanya Nabi ini Bani Israel. Ya Allah sudah 30 hari kok belum beri-beri. Wah, Allah menghukum tambah 10 hari. Dalam masa 10 hari itu orang-orang Bani Israel tidak sabar menanti sehingga membuat patung sapi emas gitu. Dan patung sapi emasnya dari mana? Emasnya dari rampasan orang-orang Fir'aun ketika melarikan diri ke Palestina gitu. Padahal pada waktu itu doktrin Yahudi itu rampasan yang namanya rampasan perang itu diharamkan. 40 hari akhirnya 40 hari. Setelah dilanti 40 hari pun tidak mau beriman. Ini di dalam Quran diceritakan furuna atena wajib wasmau apa itu warfa'na fawqahum. Saya akan gunung tuh, gue nara gunung nompo, kita tahu lagi tidak ada gunung tuh. Meskipun kayak gitu orangnya, tapi ada satu trik yang sekarang ini hilang karena melarikan diri. Jadi kelompoknya karena merasa berarti boyong melakukan. Artinya apa? Artinya ketika sesuatu yang diwujudkan itu mesti punya potensi bagus. Maka dari itu kita tidak bisa menilai kecuali dia sudah meninggal. Akhirnya bagaimana? Itu mata harus itu. La yudrikuhu wa'adul himam wa la yanaluhu khawsul fitan. La yudrikuhu tidak bisa mencapai hak-hak Allah, hak-hak Allah, memenuhi hak Allah. Butuh dimana suatu tujuan yang tinggi dari cita-cita saya akan menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh penuh sebagai hamba Allah. Meskipun orang punya cita-cita semacam itu tetap tidak bisa menemui hak Allah. Wes aku tak jadi kawalan Allah, sholat terus. Dilakoni belum bisa memenuhi hak Allah. Gitu. Walayana usul fitan dan tidak bisa memenuhi hak itu penyelaman kecerdasan orang, pemikiran dan sebagainya ini tidak ada artinya. Fitan itu kecerdasan, kekuatan akal alladzi laisa lisifati hakim itu yang alladzi yang laisa yang tidak ada bagi sifat-sifatnya Allah itu batas yang tertentu tidak ada. Allah itu sifatnya bukan hanya 20. Allah itu asmanya bukan hanya 199, tapi sifatnya itu tidak terbatas. Semuanya sifat yang sempurna. Namanya semuanya nama yang baik. Cuman yang diajarkan kepada kita itu 99 gitu. Masalahnya demikian. Soalnya Allah tidak terbatas. Namun kadang-kadang kita salah untuk memaknai sifat Allah. Nama Allah, nama yang namanya saya umpamanya Ubaidullah itu kalau artinya hamba Allah yang penuh kasih sayang namanya. Atau hamba yang disayangi oleh Allah. Saya tidak kasih sayang saya, kadang-kadang saya marah.
Maka pada kata-kata kasih sayang itu mengandung juga makna kemarahan gitu. Jadi Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ketika kita membaca Asmaul Husna, maknanya bukan pengasih saja, tapi ingat bahwa Allah itu musamma yang dinamai, dan itu nama, dan namanya itu saya. Nama itu melekat pada satu sesuatu yang dinamai. Jadi kalau Anda bilang Ar-Rahman itu di dalamnya ada arti Al-Muntaqim yang maha menyiksa, yang maha pengampun, yang maha memberikan madarat, yang al-mubar yang maha memberikan manfaat. Di kadang-kadang kita salah membaca itu. Cuma ketika kita bicara Ar-Rahman, maka stressingnya kepada kasih sayang Allah. Tapi maknanya itu kembali kepada yang dinamai. Yang dinamai Allah maknanya. Padahal Allah juga punya makna. Al-Muntaqim yang maha penyiksa gitu. Ego jadi sifatnya Allah laisa haddun ma'dud. Sebagaimana Quran. Quran itu makna tidak terbatas. Sebab Quran itu kalamullah, tidak terbatas. Maknanya tidak terbatas. Walas apa yang ditulis di dalam tafsir itu hanya sebagian. Nah, itu. Walanakun mawjudun. Walanakun mawjudun. Dan tidak ada sifat yang mewujud itu artinya yang bisa kita lihat, yang tidak. Nah, kalau dalam hal ini kadang-kadang saya harus melihat itu tafsirannya. Nakun mewujud, nakun itu sifat mewujud. Wala nakun mewujud. Nakun itu satu sifat. Wala nakun mewujudun, wala waktun maktudun, wala ajarun maktudun. Motor wahid itu dua tinggi. Kalau waktu maksudun wala jalun maksudun motor wahid itu dua tinggi. Wana syariah tinggi. Wawarada disuhuri medan api. Nah, ini itu maknanya sih. Wujud itu maknanya maksud. Tapi yang dimaksud dia ini nanti kita telah dari yang ada di dalam. Sementara saya belum membaca yang ada di dalam ini. Walanatun mawjudun alladzi laisa lisatu wujudun walanatun mawjudun, dan tidak ada suatu natun itu sifat berdua, maknanya sifat yang mengikuti. Ya, ada sifat yang mengikuti, sifat yang mengikuti namanya naktur. Ketika ada sifat kemudian ada sifat lagi, sifat yang berdua itu dinamakan naktur. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu demikian. Nah, lisati haddun mahdudun wala naktun mawjudun. Naat yang mewujud suatu sifat yang mewujud artinya yang hanya itu saja. Yang hanya itu saja. Wala waktun mamdudun, dan tidak ada waktu yang terbentang. Artinya apa? Bahwa tidak ada dimensi waktu bagi Allah. Tidak ada dimensi waktu. Dimensi waktu itu tidak ada. Waktu zaman itu tidak ada. Waktu itu ada karena kebutuhan ada. Dan Allah tidak butuh sama sekali. Maka bagi Allah tidak ada waktu. Kita waktu malam waktunya tidur karena kita sudah tidur. Waktu pagi karena kita sudah mandi. Berapa ada kita punya kewajiban sholat subuh. Waktu itu karena ada kebutuhan. Kalau tidak, orang itu tidak butuh. Wong edan itu kan waktu. Gak mana secara cakapnya jenengan Arifin pengguyurene nak makhluk supaya digoblok-goblok. Iso sebab ini meneh. Begitu tidak ada waktu. Tidak ada waktu itu artinya kalau manusia itu sudah tidak membedakan antara malam siang yang kemudian tidak ada artinya
kita bisa mengatakan dina ini orang waktu. Nah, Gusti Allah betul-betul tidak ada waktu karena tidak butuh waktu karena Gusti Allah tidak butuh waktu. Wala alun mas dan tidak ada masa Gusti Allah itu memperpanjang, memperpendek itu sudah tidak ada. Kalau sudah saatnya itu ya Allah berkehendak ya berkehendak, tidak ada penundaan, tidak ada apa. Lah, kok dalam kita agama ada penundaan dan lain sebagainya. Bukan syariat. Hampir wow. Nah, dungo itu apa dungo? Gusti Allah nak seneng apa ini kok? Dungo itu merupakan suatu rentetan takdir Allah. Kula dadi wong fakir, dungo dadi wong sugih. Nah, rentetannya itu apa? Rentetan. Saya bekerja keras, saya lalu rentetannya itu rasional. Allah itu mengajarkan kepada kita rasional. Kemudian saya menjadi orang kaya. Lah kok iso orang kaya tanpa iso banyak. Orang kaya tanpa bekerja banyak. Orang kaya doa itu merupakan rentetan suatu ketentuan. Jelas aku dulu wali-wali itu nakal, wali-wali itu nakal. Dia harus kayak kabar, mungkin jadi presiden, pamannya, Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Dua ke paman Anies ini, dua ke Ganjar, dua ke Prabowo ini. Pada di Indonesia itu bertorang. Dikira mandi itu maksudnya. Yang nyaran datang satu. Nah, kali wali-wali memberi lah. Padahal dia sudah bicara. Kok jauh bisa merubah takdir itu loh. Ini dikatakan sawat itu memang layu itu suara asbab, asdar kan. Rentek wali untuk wong sing kok merubah takdir Allah. Nah, seperti suatu rentetan takdir Allah. Sunan Kalijogo matul dari emas dulu beribu kurang. Jadi bukan berarti Sunan Kalijogo itu bisa merubah tanah dari emas. Memang beliau sudah tahu bahwa di sini ada emasnya gitu. Allah miliki emas pada waktu itu. Gitu. Jadi kayak gitu. Wadarul khalaik gitu. Allah yang menciptakan semua putranya Allah putra. Dan wanasyara riyah dan Allah yang telah menghembuskan angin itu dengan rahmat. Angin itu dengan rahmat. Dia menghembuskan angin itu adalah rahmat Allah di sini kan. Gambarannya puitisnya kasih sayang Allah. Wah, menghembuskan angin itu. Nah, ini memang kalau kita mau mengkaji dari sini sisi sastranya memang dalam sekali, tapi ya terlalu panjang gitu. Bahwa tajam syukuri meidana dan Allah telah mematok bahwa ada dengan batu-batu di batu itu sebagai patok dari gunung, maksudnya gunung ini ada patok dari keseimbangan alam ini. Surana gunung dari segala gitu. Nah ini biasanya setelah ini nanti baru nasihat. Jadi karakternya khutbah itu memang mendahului dengan ketuhanan. Baru setelah itu nanti petunjuk sampai kepada petunjuk teknis pasukan dalam itu didahului dengan kayaknya tidak lampai ulama monggo yo sama ngomong kuwi. Kalau kita mau meneliti dari sarana lebih menarik ada kabar-kabar yang ada grup sebelumnya gitu. Coba nanti saya mencoba ya. Saya pernah mengatakan tapi hanya sekilas saja.
Ya Sayyidina Ali tak boleh menciptakan ilmunya. Ada Nabi. Nah di sini nanti ada perbedaan bagaimana hamdu puji ngalami. Kalau di tradisi Arab itu betul-betul detail. Hamdu itu dalam ungkapan ada hamdul alhamdu, ada al-madhu ngalem, hamdu memuji. Kalau dalam katakanlah kalau disemakan secara gampangan gitu, kalau umpamanya sana itu lebih ke sifat-sifat yang boleh memuji dalam keadaan yang boleh takwi ayu, pamannya itu semuanya dibedakan dalam istilah-istilah. Di detail kan? Kita tidak menemukan grammar pamannya. Pakangannya. Kulisan, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu untuk membangun susunan kata itu ada 1016 bait ya. Kalau alfiah yang grammar yang pokoknya belum sampai kepada makna keindahan dan lain sebagainya itu 1000 lebih sedikit. Kalau untuk sastra kita dulu suruh menghafalkan sampai 1016 bait garis. Nah, namun di pondok pesantren kenapa tidak lahir sastrawan? Sastrawan itu memang dulu sudah kaya sekali, kaidah sudah kaya. Nah, maka perlu pelatihan ada. Dan yang dulu sudah kaya sekali, sekarang sudah mandu. Kreativitas pesantren itu sudah mandu. Dulu orangnya ibadah dan katakanlah abad pada tahun 1950 bahwa karya-karyanya masih banyak. Sekarang sekolah, pondok campur sekolah, orang mutu kabeh, sekolah itu setengah ngaji itu setengah. Iya. Dua apa ya? Dua ini persoalan berbeda. Panjenengan badhe munok-munok masa teologi monggo insyaallah saya sangat konsen sekali saya mengkaji kitab teologi sampai gini Bu, kita taufik itu kalau udah ya kenal coba Mujahid siapa yang ketembaknya Solo gitu Sumurajan Mujahid Sumurajan ini dikubur enggak ini ngaji negara aku ngaji teologi, ngaji ilmu kalam itu. Nah pertama memang doktrin. Pertama itu doktrin di kajian kita itu, baru setelah itu rasional itu. Nah, dia ngaji kalau doktrin ini di teori. Melana Mas Haji nalikannya ada Mas Haji kan Mas Haji. Lalu kan ono rislah PKPNU untuk memahami peta radikalisme di daerah. Mas Haji ngomong sekarang, lu kok harus sekolah radikal? Lu kok sudah ketemu murid Rois Suriah dengan ya? Memang iya. Saya akui. Wong terakhir ketemu saya itu ketika bom Bali 2. Undang aku kakak ini teman-teman ditanggapi. Berani berdua dia harus berani mengambil risikonya loh. Jadi
Itu pertama memang penting masalah di pondok pesantren itu kalau panjenengan melihat bahwa pelajaran-pelajaran itu kaku-kaku ya untuk pendidikan dasar ya. Tapi kalau sudah pendidikan menengah, berarti kita sudah belajar tasawuf, kita sudah mulai belajar sastra dan lain sebagainya itu sudah mulai berhalusan. Apalagi setelah kita belajar mantek, selama itu kita boleh belajar mantek. Kan di dalam ulama kita boleh belajar mantek yang bercampur dengan filsafat, tapi syaratnya harus sudah paham dalam standarnya itu kita kifayatul akhyar, awal. Itu kalau sudah paham, baru kamu boleh belajar mantek yang bercampur dengan filsafat Yunani gitu. Dan filsafat Yunani itu dalam pengantar kita belajar kitab yang namanya Sulamul Nawar, kitab logika masyek itu. Nazam pertama itu sudah demikian. Ibnu Salah mengharamkan kalau bercampur dengan filsafat Yunani kita belajar logika. Nah, itu di Aristoteles, Sokrates itu sudah kita kenal dulu sejak di pelajaran mantek kita. Contoh-contohnya itu mesti menyangkut masalah pendapat Aristoteles, pendapat Sokrates itu ada di dalam pertama. Nah itu ulama apa? Kalau kita belum memahami doktrin dan rasionalitas, tapi kita kan belajar. Memang kalau namanya ada kendala-kendala pemikiran tentang Tuhan. Panjenengan sampaikan yang mengganggu pikiran kita. Insya Allah saya akan berusaha merasionalisasi. Merasa sampai ini mau biskuit. Ya, kita tidak mau. Saya penting semangat. Mau ngasih ajeng Pak. Beri. Tapi panjur tinggi. Kalau rumiyin sinau tauhid itu kayak uang edan Pak nanti. Itu yang kalau di doa Jauhsan Kabir itu apa Pak? Ada yang bilang kan itu katanya 1000 asmaul. Iya. Iya. Iya, tapi yang diajarkan kepada kita kan 99. Asma Allah tidak terbatas. Umpamanya kita yang maha mengatur, mau kita buat nama yang maha mengatur planet-planet gitu, umpama kita nama itu boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nama itu harus tauqifiyah yang ajaran dari. Nah, kalau tidak nama ya itu merupakan suatu pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang mengatur rotasi planet-planet. Umpamanya itu ulama-ulama berbeda. Nah, yang video apa yang video namanya Sang Yang Widi. Nah, itu artinya apa itu? Kita melampaui agama kita Ya, umpamanya gitu. Boleh nggak kita kalau katakanlah Widi sah yang sah yang menciptakan umpamanya Widi itu boleh nggak kita memberi nama Allah? Ada yang mengatakan tidak boleh. Sebab yang namanya nama itu ya nama yang diajarkan itu nama. Itu ada yang mengatakan oh boleh saat itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Tapi yang kita pakai dalam lingkungan sunni tidak boleh. Kalau misal soal ilmu kekebalan, soalnya suatu ketika kan kalau di buku kitab Surabat
Kabir misalnya kan ada namanya apa askal asbab 7 nama Tuhan lah. Nah, itu huruf-hurufnya akan menjadikan kebal semacam itu. Itu sihirnya yang buat Ali bin Abi Thalib yang disebut kadang ya aneh Google Khotimus Sulaiman. Bisa juga memang demikian. Sebab ulama yang saya baca dalam dari Ibnu Arabi itu huruf-huruf itu tidak beda sebagaimana planet-planet yang ada. Dan tinggal satu tidak dua. Kalau gabungan umpamanya ini huruf panas, ini huruf dingin gitu, maka akan menjadi apa itu semacam raja. Semacam raja. Ada sampai nak kowe arep kun dulu belajar kita Ibnu Arabi Musa. Jenengmu umpamanya Lutfi. Oke, kabutan jeneng itu memang iya, memang iya. Semacam itu ada. Kekebalan itu ya memang ada, memang jelas. Tapi kan Nabi tidak apa itu tidak konsen di situ. Kalau Nabi ya apa itu untungnya pecah karena tanah kok. Mana kalau balik-balik ada itu belum juga. Jadi sopan, lawang, kacau ya. Ya. Kau berenang sahaja belajar orang tua. Berarti betul apa dia jadi seadanya atau sing mau perjalanan itu ya? Betul apa? Wong memang pewaris Nabi, bukan hanya pewaris Nabi Muhammad saja. Kita bisa mewarisi ilmunya Nabi Isa, bisa mewarisi ilmunya Nabi Musa, dan bahkan bisa mewarisi ilmu Daud yang bisa meliuk-liuk besi dan batu bakar. Nanya Ilmu Nabi Ayub. tidak Yang paling penting. Apapun nggak kuat loh. Ilmu Nabi Ayub nggak kuat tahan cerita. Sama-sama. Kalau itu sama Biasa Itu hal yang sangat kecil lah, sangat kecil. Sikile wong Arab itu ya apa? Sikile wong Arab itu kuat banget. Gusti sing adine ngubur mati sapa? Iku sing bermasyarakat. Sing nang kupure karo Kang bicara tentang apa? Iku mati. Jeneng lho ngubune lah. Termasuk yang merasa prihatin dan keberadaan Sultan itu mati. Kalau wong dijual berulas arah Jawa, es ketataan kabeh dengan dikunjung. Hanya satu yang tidak bisa atasi, sikir itu tenung itu ya sikir yang sama Rusaifah. Rusaifah itu Mekah, pinggiran Mekah, pinggiran darah Arab. Yang batu ini, susu batu ini. Yang dengan cara-cara Yahudi. Kenapa cara-cara Yahudi? Yahudi itu mengambil sikir dari Fir'aun itu, sananya sikir dari Fir'aun itu karena sebagai budak Fir'aun maka dia tahu banyak tentang sikir Fir'aun. Sikir Fir'aun itu sikir yang terkenal ampuh. Sampai sekarang pun menarik panjangan masuk ke dalam mumi Fir'aun itu masih ada rasa bergidik. Ulang bergidik melakukan Fir'aun itu bergidik karena sikirnya memang kuat sangat kuat. Kanjeng Nabi pernah disikir oleh orang Yahudi juga pernah. Tapi sih kenapa nggak bisa dipakai perang? Ya semestinya. Kan tetap pakai rudal. Sekarang ini ya rudal kan artinya kalau sikir kalau doa ya bisa. Nyatanya tidak semuanya rudal juga meledak.